Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pencerahan. Apa kabar pemirsa TVmu dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Rizky Nurul Ilmi dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam berita dan analisa. Sejumlah informasi yang cerdas dan mencerahkan akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan. Untuk itu ikutilah berita dan analisa selengkapnya. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menggelar rapat paripurna membahas dua agenda penting. Agenda pertama hasil ikhtisar pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan dan agenda kedua adalah pengesahan revisi Undang-Undang MD3. Sidang paripurna yang dilaksanakan oleh DPR RI terlihat sepi. Hal ini dikarenakan banyak anggota DPR RI yang sedang tugas luar kota. Meskipun banyak yang tidak hadir, sidang paripurna tetap dilanjutkan. Sidang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan, didampingi oleh Fahri Hamzah dan Agus Hermanto. Sidang ini membahas dua agenda penting DPR RI, yakni hasil ikhtisar pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan pengesahan revisi Undang-Undang MD3. Sidang berjalan cukup interaktif sesaat setelah dokumen pemeriksaan BPK diserahkan ke jajaran Wakil Ketua DPR RI. Banyak yang mengkritik dan memberikan masukan kepada BPK terkait belum puasanya permasalahan Bank Senturi yang sudah berganti menjadi Bank Mutiara. Sidang juga dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM dari Kabinet Kerja Jokowi JK. Kehadirannya untuk memastikan Undang-Undang MD3 disahkan dan disetujui semua anggota. Arina Nurrohmah, Eko Bayurianto memberitakan dari Jakarta. Setelah melalui proses panjang, revisi Undang-Undang MD3 akhirnya disetujui oleh seluruh anggota Dewan dan disahkan di sidang paripurna DPR RI. Revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau Undang-Undang MD3 akhirnya diketok dalam rapat paripurna untuk memulai badan legislatif DPR RI. Dua agenda yang disahkan dalam rapat paripurna hingga sore ini adalah laporan balik tentang penetapan RUU MD3 dalam Prolegnas 2014, pendapat fraksi dan pengambilan keputusan RUU MD3 menjadi RUU Inisiatif DPR. Seperti yang dijelaskan oleh Taufik Firmansyah, Wakil Ketua DPR RI mengatakan bahwa dengan disahkannya Undang-Undang MD3 akan mulai dibahas oleh Balek terkait beberapa pasal yang menjadi kesepakatan Koalisi Merah Putih dan Indonesia Hebat soal keterlibatan DPD dan 13 usulan pasal yang diminta direvisi dan disarankan diajukan dalam Prolegnas berikutnya. Disepakati ada perubahan Prolegnas 2014, kemudian disetujui RUU Inisiatif, kemudian sisa waktu sampai dengan tanggal 5 ini diharapkan teman-teman Balek menindaklanjuti terkait dengan usulan RUU Inisiatif dari DPR tadi itu, ya segera dimasukkan, disubstitusikan sehingga semua proses-proses terkait dengan masalah mekanisme tidak ada yang terlewatkan. Termasuk usulan yang DPD kemarin. Ya tadi sudah jelas ya, kalau diperhatikan sama-sama usulan DPD kita hormati, kita apresiasi laporan pimpinan Balek bahwa itu nanti tentunya menjadi hal yang kita pertimbangkan pada saat perubahan Prolegnas di 2015. Ya. Persetujuan ini menjadi RUU yang kemudian Presiden akan kirim materi untuk rapat dengan Balek, kemudian putusan rumusan disahkan pada tingkat 1. Sebagaimana diketahui dalam 5 poin kesepakatan KMP dan KIH, revisi Undang-Undang MD3 menjadi jalan keluar atas kisruh di parlemen yang harus selesai sebelum tanggal 5 Desember. Arina Nurrohmah, Eko Bayurianto memberitakan dari Jakarta. Ratusan orang berseragam hitam bertuliskan Satgas DPP P3 meluruk kantor Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sekelompok orang ini mengatasnamakan pendukung kepengurusan P3 versi Romahur Muzi. Ratusan pria berseragam hitam ini menggeruduk kantor DPP P3 di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Beberapa dari mereka sempat membuat kericuhan dengan memaksakan diri masuk ke kantor partai berlambang Ka'bah itu. Beruntung tidak ada kerusakan maupun luka-luka baik dari kubu Romi maupun petugas DPP P3.
Kelompok orang ini mengatasnamakan kubu dari Roma Hurmuzi. Tujuan mereka yaitu menduduki kantor DPP P3 karena merasa kepengurusan Roma Hurmuzi alias Romi adalah kepengurusan yang diakui oleh Menkumham. Sejumlah pengurus partai dan anggota satuan petugas P3 berpakaian loreng yang sehari-hari beraktivitas di dalam kantor terkejut melihat kedatangan ratusan orang ini. Mereka pun langsung menutup pagar dan melarang mereka masuk. Meski begitu, sempat terjadi kericuhan saat satgas kedua kubu saling dorong di gerbang kantor. Dalam kejadian ini, lalu lintas dari arah Jalan Proklamasi ke Jalan Diponegoro Menteng sedikit tersendat. Untuk mengurai arus lalu lintas dan mengantisipasi kerusuhan kedua, kubu Satuan Setingkat Kompi atau SSK Polres Jakarta Pusat diterjunkan di lokasi gedung DPP P3. Kedatangan sekelompok orang ini merupakan buntut dari kisruh kepengurusan di tubuh P3, sebab pada tanggal 17 Oktober lalu, P3 kubu Romi mengadakan muktamar di Surabaya yang mengesahkan Roma Hurmuzi sebagai ketua umum. Sedangkan dari kubu Surya Dharma Ali juga mengadakan muktamar di Jakarta pada 30 Oktober 2014 lalu yang menghasilkan ketua umum Jan Faris. Kedua kubu ini saling mengklaim keabsahan kepengurusan partai. Deddy Musoni memberitakan dari Jakarta. Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan ASEAN Ministerial Meeting on Drugs Matter. Acara ini diikuti seluruh kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN se-Asia Tenggara dan membahas formulasi dalam mensinergikan kekuatan di tengah ancaman narkotika yang menyusup ke kawasan ASEAN. ASEAN Ministerial Meeting on Drugs Matter atau AMMDM kali ini adalah pertemuan ketiga. Pertama kali kegiatan ini diinisiasi oleh negara Thailand dan diselenggarakan di kota Bangkok pada tahun 2012 lalu. Kegiatan kedua dilaksanakan di kota Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam, dan dari pertemuan inilah disepakati Indonesia menjadi tuan rumah selanjutnya atau ketiga dalam penyelenggaraan AMMDM ini. Menurut Humas Badan Narkotika Nasional atau BNN, forum kali ini khusus membicarakan penanganan permasalahan narkotika oleh masing-masing negara ASEAN. Kegiatan ini sangat penting untuk mengetahui langkah-langkah ke depan tentang penanganan narkotika di Republik Indonesia maupun di kawasan ASEAN. Sebab Indonesia merupakan focal point penanganan penyalahgunaan narkotika. Oleh karenanya dengan adanya forum ini bisa saling menukar informasi dan modus operandinya. Menurut BNN, akar permasalahan global narkotika adalah penyalahgunaannya. Akar tersebut tidak akan tuntas bila kebijakan yang diambil adalah dengan memenjarakan para pengguna atau pengedar. Sebab pelaku akan berkembang di dalam penjara setelah bertemu dengan pelaku lainnya. Pertemuan hari ini khusus membicarakan penanganan permasalahan narkotika oleh masing-masing senior official di masing-masing negara ASEAN. Pertemuan ini khususnya merupakan tindak lanjut dari pertemuan-pertemuan sebelumnya yang sudah ketiga kalinya pada saat di Indonesia ini ketiga kalinya, itu termasuk akan menentukan langkah-langkah apa ke depan terkait dengan permasalahan narkotika yang ada di Republik Indonesia maupun di lingkungan kawasan ASEAN. Indonesia sebagai focal point dari penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika itu berperan dalam hal ini baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pertemuan AMMDM berlangsung selama 2 hari. Dalam pertemuan hari pertama, para kepala badan narkotika dari masing-masing negara mendiskusikan beragam permasalahan narkoba dari hulu ke hilir dan hasilnya akan dibawa ke dalam pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan para menteri di ASEAN yang menangani masalah narkotika. Rencananya kegiatan ini ditutup oleh Wakil Presiden Yusuf Kala. Deddy Musoni memberitakan dari Jakarta. Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka menyelenggarakan Milad ke-57 tahun. Bersamaan dengan refleksi Milad ke-102 Muhammadiyah, acara ini mengambil tema Muktamar Gerakan Pencerahan Menuju Indonesia yang Berkemajuan.
Universitas Muhammadiyah menyelenggarakan acara milad yang ke-57 tahun. Acara ini dihadiri pimpinan pusat Muhammadiyah Haidar Nasir. Dalam sambutannya, Haidar menghimbau Muhammadiyah dan UHAMKA harus bersinergi. Menurutnya masih banyak proses pembodohan di sekitar masyarakat. Karena Islam adalah agama yang mencerahkan, untuk itu Muhammadiyah dan UHAMKA harus serius dalam tugas mencerdaskan, memajukan dan mencerahkan bangsa. Bentuk syukurnya adalah UHAMKA ke depan maupun Muhammadiyah ke depan itu bagaimana memanfaatkan nikmat Allah yang besar ini untuk terus mencerdaskan, memajukan dan mencerahkan umat, bangsa dan dunia kemanusiaan. Haidar juga mengatakan UHAMKA sebagai amal usaha Muhammadiyah memiliki nafas yang sama, yakni menciptakan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Acara ini pun diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi seluruh sivitas akademik. Andri Rahmawan memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam berita dan analisa. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam berita dan analisa. Kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo mengundang sorotan publik. Mereka menilai kebijakan impor barang Presiden Jokowi akan membunuh industri, pertanian finansial, dan infrastruktur dalam negeri. Menyusul lawatannya, hubungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan pemerintahan dan pengusaha asal Cina kian akrab saja. Buktinya secara berturut-turut Jokowi menelurkan berbagai kebijakan yang melibatkan negeri tirai bambu. Sebut saja diantaranya kebijakan impor kapal asal Tiongkok. Rencananya, Indonesia akan mengimpor 500 sampai 2.500 kapal dari Cina untuk memenuhi kebutuhan tol laut yang merupakan salah satu program unggulan Jokowi JK. Kebijakan Jokowi ini mendapat sorotan dan kecaman dari berbagai pihak. Rencana ini dinilai sebagai bentuk menganaktirikan industri perkapalan dalam negeri. Menurut Direktur Utama PT Industri Kapal Indonesia atau IKI, Saiful Abdad Bandung Bismono, kebijakan ini akan mengancam produksi kapal nasional yang saat ini tengah bergairah. Bahkan kata Saiful, rencana Jokowi ini bisa saja mematikan produksi kapal. Saiful menilai rencana impor kapal sangat merugikan. Karena itu sebaiknya tidak dilakukan. Saiful menghimbau pemerintah hendaknya mendukung perkembangan industri kapal dalam negeri. Lagi pula produksi kapal nasional tidak kalah dari luar negeri, apalagi sejumlah tenaga sumber daya manusia sudah terlatih dan profesional. Malah menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA, seluruh tenaga ahli telah disertifikasi untuk dapat bersaing dengan tenaga ahli lainnya di ASEAN. Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia IPRINDO, Edi Kurniawan Logam, punya pendapat senada. Menurutnya rencana impor kapal tersebut sangat memprihatinkan dan meresahkan pelaku usaha galangan kapal nasional. Edi menambahkan ada sekitar 250 galangan kapal, 100 diantaranya sudah menjadi anggota IPRINDO yang bisa terancam kolaps karena impor kapal dari Tiongkok. Maklum jika terjadi impor secara besar-besaran, dipastikan juga akan diikuti pembangunan galangan-galangan kapal asing di lepas pantai dalam negeri yang justru akan mematikan pengusaha galangan kapal dalam negeri. Seknas Fitrah Ucok Sky Khadafi mengamininya. Ucok mengatakan, Jokowi tak kapok dengan kasus impor busuk Transjakarta. Jokowi tidak belajar dari kasus korupsi dan impor bus yang banyak masalah dari Cina. Ucok bahkan memastikan mutu produk impor dari Cina jeblok. Impor kapal dari Tiongkok dipastikan mematikan industri galangan kapal dalam negeri. Bukan cuma perkara kapal, Jokowi juga menuai kritik dari berbagai pihak terkait rencananya mengimpor singkong dari Cina dan Vietnam. Selama bulan April hingga Mei 2012,
pemerintah telah mengimpor singkong dari Vietnam sebanyak 1.342 ton dengan harga $340.000 Amerika. Pada saat bersamaan, pemerintah juga mengimpor singkong dari negeri tirai bambu Cina sebanyak 5.057 ton seharga $1,3 juta. Menurut Wakil Ketua Komisi 4 Firman Hoirul, kebijakan impor singkong merupakan keputusan yang keliru. Politisi Partai Demokrat ini menegaskan jika impor singkong direalisasikan berarti menyalahi undang-undang pangan. Sebetulnya saya pastikan bisa. Jadi kalau kemudian bahwa kebutuhan itu dilakukan dengan impor, menurut saya ini juga menyalahi aturan atau menyalahi undang-undang pangan. Sehingga lebih baik kalau ada target-target tertentu, oke, kuasakan kepada masyarakat Indonesia. Berikan mandat masyarakat Indonesia untuk menanam singkong. Mana besarannya? Siapa yang butuh? Berapa besar kebutuhannya? Berapa harganya? Beri mandat rakyat untuk bisa menanam singkong. Firman menambahkan, pemerintah mempercayakan pada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan singkong. Karena tanaman jenis umbi-umbian ini tergolong mudah ditanam dan tumbuh di Indonesia. Sementara itu, Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI yang juga anggota DPR RI Martin Huta Barat menyayangkan kebijakan impor singkong Presiden Jokowi. Menurut Martin, impor singkong membunuh petani perlahan demi perlahan. Martin menyebutkan wilayah Indonesia sangat luas dan tidak kekurangan singkong sama sekali. Lagi pula kata politisi Gerindra ini tidak sulit menggerakkan petani untuk menanam singkong. Martin juga menyebutkan setiap tahun pemerintah Indonesia menghabiskan dana sekitar 125 triliun untuk impor kebutuhan pangan. Kalau saja dana itu digunakan dan dibagikan kepada petani, maka boleh jadi dana 125 triliun itu akan sangat berguna sekaligus bisa menyejahterakan petani lokal. Akan digunakan serta lebih banyak untung atau ruginya, di mana Indonesia menjadi salah satu negara pendiri AIIB di antara 22 negara Asia lainnya, dan Cina menjadi pemilik saham hingga 50%. Saat tim TVMU mencoba mengkonfirmasi ke Kementerian Keuangan, Menteri Bambang Brojonegoro tidak ada di tempat. Sedangkan staf menteri serta humas pun enggan memberikan keterangan. Sementara itu, pengamat dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Salamuddin Daeng mengatakan, skema investasi infrastruktur tersebut merupakan kepanjangan dari global finansial seperti JP Morgan. Tiongkok adalah kaki tangan dari multinasional finansial, sehingga dengan mudah menggelontorkan investasi untuk bidang infrastruktur, bahkan hingga 50% dari dana yang dibutuhkan untuk membangun AIIB. Dalam konstitusi, di dalam undang-undang kita, di dalam berbagai peraturan yang ada, tampaknya alurnya sama dengan pemerintahan sebelumnya. Jadi sepertinya liberalisasi perdagangan akan tetap menjadi strategi dasar di dalam rangka pembangunan ekonomi ya, liberalisasi perdagangan. Yang kedua, di bidang investasi, sepertinya pembukaan investasi itu menjadi fokus daripada pemerintahan sekarang, karena kita lihat bagaimana pidato presiden di APEC ya, bagaimana dia begitu berharap agar investasi asing masuk sebesar-besarnya ke dalam ekonomi kita. Dan kalau kita lihat apa yang disebut sebagai investasi itu berhubungan dengan paling tidak dua hal. Satu, berhubungan dengan sumber daya alam, yang kedua itu berhubungan dengan pembangunan infrastruktur. Nah, ini juga kita nilai bahwa kebijakan ini sebenarnya merupakan kelanjutan daripada yang sudah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Jadi bagaimana meliberalisasi sektor investasi dan infrastruktur kita. Menurutnya, ada dua kerugian di balik penandatanganan kerjasama tersebut, yakni Tiongkok sebagai pemilik saham terbesar, sudah pasti sebagian besar proyek infrastruktur dalam negeri mereka yang akan kerjakan. Apabila kapitalis global menguasai infrastruktur yang merupakan urat nadi ekonomi Indonesia, boleh jadi Cina bakal menguasai rantai suplai di berbagai bidang termasuk migas, pangan, kebutuhan industri, dan lainnya. Jika rantai suplai telah dikuasai dengan mudah oleh semua kartel multinasional, dampaknya akan sangat buruk bagi ekonomi Indonesia.
Tim TVMU memberitakan. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam berita dan analisa. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam berita dan analisa. Melihat kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam beberapa bulan terakhir, kuat indikasi bahwa pemerintah kembali menerapkan liberalisasi dalam berbagai sektor perekonomian di tanah air. Mulai dari kebijakan terkait perdagangan, kebijakan soal investasi, hingga kebijakan keuangan dan infrastruktur. Hal tersebut tentu akan berdampak luas terhadap perekonomian tanah air itu sendiri, yang pastinya menjadi batu sandungan dalam mewujudkan semangat Trisakti yang selama ini digadang-gadang oleh pemerintah. Untuk itu, pemerintah harus kembali menata 3 dimensi kebijakan tersebut yang diharapkan dapat kembali diletakkan dalam landasan konstitusi, khususnya yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal tersebut disampaikan pengamat dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Salamuddin Daeng, dalam wawancara eksklusif bersama tim TVMU terkait analisis kebijakan ekonomi pemerintahan Joko Widodo. Berikut penuturan selengkapnya untuk Anda. Garis besar ya, kalau kita melihat arah daripada pemerintahan Jokowi ke depan, kita bisa mengambil paling tidak tiga kebijakan ya, berkaitan dengan perdagangan, kemudian yang berkaitan dengan investasi, kemudian yang berkaitan dengan keuangan dan infrastruktur. Jadi saya gabungin aja soal keuangan dan infrastruktur. Jadi yang berkaitan dengan perdagangan sebenarnya bisa kita lihat dari apa yang sudah dilakukan kemarin di beberapa forum pertemuan internasional ya, seperti yang di APEC, kemudian di ASEAN Summit yang di Myanmar, kemudian yang di G20 di Australia. Sebenarnya itu sudah terlihat arah kebijakan dari pemerintahan ini di bidang perdagangan. Memang kalau melihat apa yang sudah ada di dalam konstitusi, di dalam undang-undang kita, di dalam berbagai peraturan yang ada, tampaknya alurnya sama dengan pemerintahan sebelumnya. Jadi sepertinya liberalisasi perdagangan akan tetap menjadi strategi dasar di dalam rangka pembangunan ekonomi ya. Yang kedua, dampak daripada liberalisasi investasi juga bisa kita lihat ya. Karena kalau sekarang aja sebenarnya investasi yang sudah ada di Indonesia ini, dari total investasi yang sudah ada di Indonesia, kita sudah tidak menikmati keuntungan apapun. Itu tercermin dari defisit transaksi berjalan. Jadi defisit transaksi berjalan itu dianalisis dari minimal 2 faktor. Aliran uang dalam bentuk investasi luar negeri, aliran uang dalam bentuk utang luar negeri, dan aliran uang dari pendapatan ekspor. 3 lah ya. Investasi luar negeri, utang luar negeri, dan pendapatan ekspor. Ketiga-tiganya ini sudah tidak bisa menandingi arus modal yang keluar, arus uang yang keluar. Jadi kita harus membiayai impor kita cukup mahal, lebih besar dari apa yang kita terima dari ekspor. Kedua, uang yang kita setorkan sebagai bunga dan cicilan pokok sudah lebih besar daripada utang dan utang baru yang kita terima. Kemudian jumlah yang kita setorkan kepada modal asing sebagai pembayaran atas keuntungan, transfer keuntungan namanya, itu sudah lebih besar daripada investasi yang masuk. Jadi sebenarnya dari praktek liberalisasi investasi yang kita lakukan sekarang, itu sudah tidak membawa keuntungan sama sekali. Ini sudah tidak lagi dalam posisi menguntungkan kita. Belum lagi kalau kita baca bahwa modal asing yang masuk ke Indonesia sekarang itu udah posisinya berdesak-desakan.
udah berhimpit-himpitan. Kalau kita lihat di berbagai daerah ya, banyak daerah-daerah di Indonesia di mana luas wilayah kabupaten kota, luas konsesi daripada pertambangan migas, pertambangan mineral dan batu bara, izin kehutanan, izin di bidang perkebunan, itu sudah lebih luas izin yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah dibandingkan luas kabupaten kota, di mana izin itu ada. Berarti sudah overlapping, sudah berhimpit-himpitan, sudah berdesak-desakan. Dan kita tidak waspada dengan ini, maka kita akan terjebak dalam skema krisis di mana infrastruktur kita, pasar infrastruktur kita dijadikan dasar untuk membentuk kembali pasar keuangan yang sudah hancur pada tingkat global itu. Dan kalau kita tidak waspada, kita akan diperangkap nih, diperangkap di dalam skema pasar keuangan. Dan kalau kita sudah masuk perangkap itu, maka infrastruktur boleh dibangun di Indonesia, tapi seluruh transaksi keuangan dan seluruh jaringan sistem keuangan dikontrol secara global, dan kita tidak menikmati keuntungan apa-apa. Rakyat kita harus membayar jalan tol, harus membayar pelabuhan, harus membayar segala macam, dan seluruh keuntungan atas itu tidak akan ada 1 sen pun yang tersisa untuk bangsa sendiri. Jadi kita sudah dikeruk di sumber daya alam, kita sudah dikeruk di di utang luar negeri kita yang besar, kita sudah dikeruk di ekonomi dan perdagangan kita dengan invasi daripada produk-produk impor, kita akan dikeruk lagi dengan infrastruktur. Jadi ya ini kalau keliru melihat masalah ini, maka kita nggak punya kesempatan lagi untuk kembali kepada apa yang menjadi amanat penderitaan rakyat atau cita-cita daripada pendirian bangsa kita. Ini yang saya sebut tadi ya, 1 perdagangan, 2 investasi, 3 infrastruktur dan keuangan ini yang sekarang menjadi 1 paket ini, infrastruktur dan keuangan, itu harus diletakkan di dalam landasan konstitusi kita. Konstitusi kita pasal 33 mengamanatkan tentang cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Sehingga termasuk juga tidak hanya sumber daya alam, tidak hanya bank dan lembaga keuangan, tetapi seluruh jaringan infrastruktur yang menentukan rantai suplai daripada seluruh kebutuhan rakyat Indonesia, kebutuhan bangsa Indonesia harus berada di bawah kekuasaan negara. Dan ingat, penguasaan negara itu sepenuh-penuhnya dalam rangka untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Seperti itu. Pemirsa, analisa tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Terus saksikan berita dan analisa hanya di TVMU. Saya Rizky Nurul Ilmi dan kru TVMU yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, salam pencerahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.